Mangga. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu semangat perkuliahan di siang hari ini. Semoga tetap jaga kesehatannya dan patuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul di room Zoom meeting ini. Semoga pandemi Covid ini segera berakhir dan bisa bertatap muka langsung dengan kalian semua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengertian dan objek kajian fikih. Sebelum itu, ilmu fikih merupakan ilmu yang sangat penting bagi manusia, terutama umat Islam, karena berhubungan erat dengan hukum-hukum setiap harinya, seperti hubungan manusia dengan Allah, kehidupan sosial, dan juga dengan alam sekitarnya. Baik, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu, saya Sita Saraswati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan selama 30 menit ke depan akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Adapun saya ditemani rekan saya, yaitu Rizky Zahra Nursyahidar. Sedangkan rangkaian acara yang akan dilewati hari ini adalah yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga ada tanya jawab, yang keempat ada penutup, dan yang terakhir mungkin ada masukan dari Bapak, bila Bapaknya ada. Baik teman-teman semua, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu rangkaian acara yang kedua ada penyajian dan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next slide-nya. Di next lagi. Pengertian ilmu fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata fuqaha yufaqihu fikon yang berarti pemahaman. Nah, pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Kata fikih juga secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 91. Mereka berkata, "Hai Su'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami." Maksudnya di sini yakni kamu tidak memiliki kekuatan yang dapat melindungi dirimu, dan kami tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Mari kita bahas pengertian fikih secara istilah. Di next slide. Pertama ada al-ilmu. Pada goribnya memiliki dua pengertian, yaitu al-ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan, dan al-ilmu dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada tingkat dugaan. Dalam definisi di atas, al-ilmu yang dimaksud lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya taraf dugaan atau asumsi. Adapun yang kedua, ada al-hakam adalah jamak dari kata al-hukum yang memiliki arti putusan. Al-hukum berarti ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
seperti wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Dan yang ketiga ada asyariyah, merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syar'i. Karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat akli tidak disebut fikih. Demikian juga pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat indrawi juga disebut sebagai fikih. Yang keempat ada al-amaliyah, berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah, misalnya hukum-hukum iktiqodiyah, tidak termasuk fikih. Hukum iktiqodiyah misalnya pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, tidak termasuk fikih. Demikian juga hukum-hukum yang bersifat qalbiyah, khuluqiyah, seperti ikhlas, ria, dan sebagainya. Yang kelima ada kata al-muktasab, berarti bahwa fikih itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian hukum fikih syar'i amaliyah yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dalam definisi ini tidak termasuk fikih. Karena itu, pengetahuan kita tentang sholat, zakat, kewajiban haji, dan ketentuan yang bersifat lainnya tidak termasuk fikih. Adapun menurut para ulama, yang pertama itu ada dari Al-Utsmain, ada Az-Zarkashi, ada Imam Al-Haramain. Dari definisi ketiga para ulama itu, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syar'i. Pembahasan fikih hanya bersifat amaliyah seperti tata cara sholat, zakat, haji, dan semisalnya. Ilmu fikih hanya membahas hukum syar'i, tidak membahas hukum akal dan hukum adat. Dalam pembahasannya, ilmu fikih digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ilmu fikih juga membahas hukum perbuatan mukallaf seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di next lagi. Adapun objek kajian pembahasan ilmu fikih. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Ada hukum juz'i, adalah hukum partikular yang sudah menunjuk pada objek tertentu. Sebelumnya ke slide sebelumnya. Di hukum juz'i ini, misalnya hukum haram tentang meminum khamar, makan daging babi, bangkai, dan sebagainya. Lawannya hukum juz'i adalah hukum kuli, yaitu hukum dalam pengertian masih global dan belum menunjuk pada objek tertentu. Misalnya tema pembahasan hukum wajib yang dibagi berbagai macam, dan hukum juz'i adalah bahasan ilmu fikih, maka hukum kuli termasuk bahasan dalam ilmu usulul fikih. Yang kedua, ada dalil-dalil tafsili, adalah dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya dalil wala taqrabuz zina sebagai dalil tafsili hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Dan dalil tafsili ini yang menjadi domain dalam ilmu fikih. Jika dalil itu masih bersifat global, misalnya dalil Al-Quran dengan bahasan yang beraneka ragam dan belum merujuk pada hukum tertentu, maka demikian ini menjadi objek kajian ilmu usulul fikih juga. Selanjutnya ada tujuan mempelajari ilmu fikih yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Zahra Nusyaidar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya tentang tujuan ilmu fikih. Tujuan ilmu fikih pada utamanya yaitu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi ini sebagai pedoman hidup individual, keluarga, dan masyarakat. Nah, untuk mencapai itu semua, kita harus memahami tujuan-tujuan sesuai syariat Islam, tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam, serta mampu untuk menerapkan hukum syariat dalam setiap tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang keempat ini adalah dasar atau pendorong bagi umat muslim dalam mempelajari fikih. Yang pertama yaitu untuk mencari kebiasaan, paham, dan pengertian dari agama Islam. Nah, agama Islam itu bukan hanya sekedar agama yang dibawa oleh
Nabi Muhammad SAW, tetapi di dalam agama Islam itu kita harus mempelajari apa aja yang ada di dalamnya. Nah, seperti kebiasaannya itu kan kita sebagai umat muslim membiasakan untuk sholat, itu adalah sebuah kewajiban. Kita bukan hanya saja melaksanakannya, tetapi kita harus paham apa aja sih yang ada di dalam sholat itu, seperti rukun-rukunnya, syaratnya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, hukum-hukum ini yang tadi disebutkan yaitu seperti dalam kita bertingkah laku tuh harus tahu mana yang wajib, yang haram, yang makruh, yang mubah, dan sebagainya itu agar kita tidak terjerumus pada tingkah laku yang batil. Yang ketiga yaitu kaum muslimin harus bertafakuh baik dalam bidang akidah dan akhlak maupun dalam bidang dan muamalat. Nah, kita sebagai umat muslim harus pergi menuntut ilmu pengetahuan agama guna disampaikan kepada saudara-saudara sesama umat manusia. Yang keempat yaitu fikih dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntut manusia kepada kebaikan dan bertakwa kepada Allah SWT. Nah, setiap manusia itu harus mencari dan mempelajari keutamaan fikih karena fikih menunjukkan kita kepada sunnah Rasul serta memelihara manusia dan dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Nah, ketika kita mengetahui dan mengamalkan fikih, insya Allah kita dapat menjaga diri dari kecemasan dan lebih takut dan disegani oleh musuh. Next. Selanjutnya yaitu ada manfaat ilmu fikih. Nah, manfaat utama fikih adalah untuk menerapkan hukum syariah untuk semua perbuatan dan perkataan mukallaf. Nah, jadi kita itu dalam kehidupan di dunia ini harus berdasarkan pada syariat-syariat Islam, khususnya kan kita sebagai umat muslim. Kayak gitu. Yang kedua itu menjadi tolak ukur untuk bertindak dalam kehidupan dengan mengetahui bahwa kita tahu mana perbuatan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan tidak valid. Nah, ketika kita mengetahui apa aja yang diwajibkan, dimakruhkan, diharamkan, dan sebagainya itu, otomatis kita dalam bertingkah laku itu pasti hanya ingin bertingkah laku yang sesuai dengan syariat-syariat Islam dan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami ilmu fikih, kita mencoba untuk berlaku mendapat ridha Allah SWT. Yang ketiga itu memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam. Nah, ketika kita tahu gitu ya aturan-aturan tersebut, mengapa sih kita harus sholat? Nah, kita tidak hanya sebatas tahu kita tuh harus sholat, tapi kita tahu gitu di dalam satu kayak ada rukun, syarat dan sebagainya, dan aturan-aturan yang lainnya juga. Next. Yang tadi yaitu ruang lingkup ilmu fikih. Nah, ruang lingkup ilmu fikih yang terdapat di mulia adalah semua hukum yang membentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf atau orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Nah, yang pertama itu yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat. Nah, hukum ini yang mengatur hubungan manusia dengan semuanya, baik pribadi maupun kelompok, dan segi transaksi finansial. Contohnya itu kayak hukum-hukum dalam jual beli, dalam zakat, kayak gitu, hukum muamalat itu. Nah, yang kedua yaitu hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Kholiknya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum-hukum ini biasa bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Contohnya ya kayak perbuatan yang wajib itu yaitu seperti sholat. Kewajiban sholat kayak gitu. Yang ketiga yaitu hukum-hukum munakahah atau pernikahan atau biasa dikenal juga dengan hukum kekeluargaan. Nah, hukum ini tuh mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Nah, di sini tuh terdapat hukum-hukum bagaimana sih cara kita memuliakan
orang tua kita ataupun sebaliknya, atau suami kepada istri atau sebaliknya. Kayak gitu. Yang keempat yaitu hukum jinayah atau hukum perdata. Itu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Nah, itu tuh kayak kita mengapa sih kita wajib mencintai tanah air. Nah, kayak gitu. Di situ kan dijelaskan kenapa alasan-alasannya kenapa kita harus cinta tanah air kayak gitu. Nah, selain dari keempat itu juga ada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi, hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya, dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial dalam kehidupan sosial. Nah, cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Rizky Zahra yang telah menyampaikan materinya. Dan itulah pemaparan materi dari kami tentang definisi ilmu fikih, objek kajian, ruang lingkup, dan tujuan manfaat ilmu fikih. Diharapkan semoga teman-teman semua bisa menyimaknya dan bisa dipahami dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Dan diharapkan juga semua penjelasan yang telah dipaparkan bisa dilaksanakan karena kita adalah seorang Muslim yang diwajibkan untuk beribadah atau menjalankan sesuatu sesuai caranya. Selanjutnya, rangkaian acara yang ketiga yaitu ada sesi tanya-jawab kepada audiens yang ingin bertanya ataupun yang ingin menambahkan materi dari topik kali ini dipersilakan. Mungkin untuk sesi penanyanya mungkin 3 orang. Izin masuk dulu. Ini kan Zoom-nya tinggal 2 menit lagi. Gimana kalau kita keluar dulu terus masuk lagi aja biar nggak keganggu. Oh iya boleh.